depan, samping pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Tahukah salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Edi Junaidi selaku pelaksana harian Yayasan Al-Azhar Syifabudi Cibinong. Yang saya hormati Bapak Haji Ikhwan Mudotir MPDI selaku Kepala SMP Al-Azhar Syifabudi Cibinong. Yang saya hormati Bapak Dadang Abdullah selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang kami hormati Ibu Dewi Novita selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Al-Azhar Syifabudi Cibinong. Dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Kita bagi-bagi kumpul di lapangan ini, kalian udah tahu nih, udah tahu belum nih mau ngapain? Udah belum? Ada yang udah, ada yang belum ya? Oke, aku boleh jawab ya. Jadi karena pengurusan OSIS periode 2021-2022 itu sebentar lagi akan selesai, atau yang biasa kita sebut tuh mau lengser ya Bu ya, yang akan digantikan oleh kepengurusan baru OSIS periode 2022-2023. Kita akan melakukan pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS pada periode 2022-2023 yang saat ini akan dilaksanakan kampanye terbuka. Gimana nih, udah pada siap belum untuk menyaksikan kampanye terbuka pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023? Udah pada siap belum? Kurang semangat nih, udah pada siap belum? Di depan kita di sini ada pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Siapa yang dukung Nadine dan Kiri? Pasangan nomor urut 1 mana satu? Satu. Coba mana nih? Tepuk tangannya kurang. Mana pendukung nomor 1? Yang dukung nomor 2? Yang dukung nomor 3? Oke, langsung saja kita ke acara ini. Untuk para pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misi kalian sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Dimulai dari paslon nomor urut 1. Nadine dan Kiri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Nadine Kirana Saraswati sebagai calon ketua OSIS nomor urut 1. Dan saya Kiri Nazara Yasmaini sebagai calon wakil ketua OSIS dari paslon nomor 1. Saya bacakan visi-visi kami ya. Untuk visi, mendorong siswa-siswa Al-Azhar Syifabudi menjadi lebih kreatif, percaya diri, dan berani untuk tampil, dan menampung wadah aspirasi dan prestasi siswa. Misi kami adalah mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mengasah dan mengembangkan skill dan prestasi sesuai bakat dan minat siswa. Yang kedua, mengisi mading dengan poster-poster yang menarik
yang berisikan informasi guna wawasan bagi siswa dan siswi dan membuat kotak saran yang berguna dari poster tersebut. Yang ketiga, menumbuhkan semangat kebersamaan dalam kegiatan sekolah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan dulu nih. Aku Dakwah dari paslon nomor 2 sebagai calon ketua OSIS. Saya Muhammad Falman Iniasa sebagai calon wakil ketua OSIS dari paslon 02. Ini kita bakalan ngebacain visi-misi kita sebagai paslon nomor 2. Visi yang pertama, kita membuat siswa-siswi Al-Azhar Sukabumi Cibinong menjadi siswa-siswi yang lebih aktif, kreatif, dan juga lebih berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Untuk visinya, yang pertama adalah memastikan program kerja berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah membuat banyak konten di media-media seperti Spotify, YouTube, IG, maupun TikTok. Dan yang terakhir adalah membuat banyak lomba-lomba yang membuat siswa-siswi SBC menjadi siswa-siswi yang kreatif dan maupun aktif. Nah, itu saja visi-misi kami. Jangan lupa ya pilih paslon undur nomor 2 bersama kami untuk ASBC yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Alif Prasatia sebagai calon ketua OSIS. Nama saya Aluka Azara Irwansyah sebagai calon wakil ketua OSIS. Kali ini kita akan menyampaikan visi misi yang kita punya. Visi kami adalah menjadikan siswa-siswi SMP Al-Azhar Sukabumi Cibinong sebagai siswa-siswi yang sehat jasmani, rohani, kreatif, bertanggung jawab, berkualitas, dan juga berbudi pekerti luhur. Visi kami Yang pertama, menjalin hubungan yang erat antar sesama anggota organisasi atau ekstrakurikuler lain untuk mewujudkan kekompakan secara internal dan eksternal. Yang kedua, mengadakan kajian online atau offline dengan mengundang ustadz atau ustazah sebagai tokoh agama. Dan yang terakhir, memajukan OSIS dan sekolah dengan berbagai prestasi baik akademik ataupun non-akademik melalui ajang perlombaan dan kreativitas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian visi-misinya. Bagi tim sukses yang ingin membagikan brosur bisa dibagikan sekarang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Isi dari ketiga paslon semuanya bagus, ya. Hampir semuanya mengungkapkan kalimat kreatif, berprestasi, bertanggung jawab. Ada pertanyaan dari saya dan Pak Edi. Yang pertama, jawab pertanyaannya untuk ketiga paslon sama. Kita sama-sama tahu kalian atau usia SMP ini kadang-kadang tidak semuanya anak itu tertib disiplin dengan baik. Tidak jarang di event apapun, bahkan sedang sholat di masjid, banyak anak-anak yang tidak disiplin, bercanda, ya, lari-lari, ngobrol dan sebagainya. Pertanyaannya, silakan jawab dengan caranya sendiri. Pertanyaannya sama untuk ketiga paslon. Bagaimana Anda sebagai ketua OSIS dapat membantu guru-guru agar siswa ini benar-benar
dengan baik dimanapun, sedang ikrar, upacara, di masjid, di kelas, apa yang Anda akan lakukan? Satu. Pertanyaan kedua, kita sekarang sama-sama tahu dalam undang-undang, khususnya undang-undang tentang politik, bahwa peran wanita itu harus proporsional, bukan harus sama, harus proporsional. Artinya seimbang antara kaum pria dan kaum wanita. Nah, di sekolah pun sering anak-anak wanita itu menjadi dilemahkan oleh anak-anak laki-laki atau kaum pria. Apa upaya yang Anda akan lakukan supaya para wanita ini memiliki peran yang sama ya dengan kaum pria dalam berbagai aktivitas kebaikan? Terima kasih. Ya, silakan untuk dijawab, boleh bergiliran. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang dari Bapak Dedi. Yang pertama adalah bagaimana kita sebagai ketua OSIS mengatur siswa-siswi yang kurang disiplin dalam kegiatan-kegiatan. Mungkin saya akan mengadakan patroli OSIS atau piket OSIS, di mana anggota-anggota OSIS yang terpilih atau yang dipercaya memberikan peringatan-peringatan bagi orang-orang yang tidak melakukan sesuatu sesuai dengan halnya atau tidak disiplin. Lalu yang kedua adalah bagaimana perempuan bisa berlaku adil atau bisa melakukan aktivitas sama dengan laki-laki. Menurut saya adil itu bukan berarti sama namun sesuai dengan porsinya. Saya akan menempatkan tugas masing-masing orang sesuai dengan kemampuannya, bukan karena gendernya atau hal lainnya. Jadi saya akan melihat orang secara objektif, bukan dari gender atau hal-hal lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanggapi pertanyaan KMD yang pertama, cara mengatur kedisiplinan siswa Al-Azhar, kita sendiri niatnya ingin memulai dari yang lebih yang paling kecil dulu, seperti kayak yang tugas tiket setiap titik ataupun saat memandu ke bank itu nanti catat yang nggak disiplin itu kena poin atau kena hukuman. Itu bisa jadi nanti itu perubahan akhlak dan juga kedisiplinan siswa-siswi dari yang paling kecil. Untuk yang kedua, agar peran wanita tidak diremehkan, kita ingin menanamkan sikap adil ke siswa-siswi Al-Azhar agar peran wanita tidak terlalu diremehkan sama laki-laki. Jadi kita ingin menanamkan sikap adil dan juga tidak memandang gender antara cowok laki-laki dan juga perempuan, karena manusia itu sama walaupun berbeda gender, berbeda ras dan berbeda lain-lainnya. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk Pastor Nomor 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Kita sebagai ketua OSIS harus bisa mencontohkan yang baik kepada siswa dan siswi agar mereka menjadi termotivasi untuk menjalankan suatu hal yang baik. Dan jika mereka melanggar, kita akan menegurnya. Dan jika mereka masih melakukan hal yang sama, kita akan memberikan konsekuensi untuk kedepannya. Untuk pertanyaan kedua, saya izin menjawabnya ya Pak Edi. Untuk pertanyaan kedua,
Pertama, kita nggak boleh membanding-bandingkan gender, mau laki-laki atau perempuan semua itu sama. Kedua-duanya memiliki hak yang sama. Lalu kedua, untuk para perempuan, kalian harus lebih menonjolkan kemampuan-kemampuan kalian agar kalian tidak diremehkan oleh para laki-laki. Karena kalian juga sebenarnya punya kemampuan yang dimiliki oleh laki-laki. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua dari Bapak, karena di sini ada 3 panelis, nanti terakhir ada Mr. James, karena pemimpin harus bisa berkomunikasi juga bukan hanya bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris. Anak-anak sekalian, kalian bertiga anak yang hebat, semua visi dan misinya bagus. Perlu Bapak sampaikan dan tegaskan kembali bahwa OSIS hadir untuk mendukung program sekolah, untuk mendukung terciptanya profil pelajaran Pancasila. Visi misi sekolah SMP Al-Azhar Sepaku Cibinong adalah terwujudnya peserta didik yang unggul, berkarakter dan Qur'ani. Karena kita sebagai sekolah Islam, manakala nanti kalian terpilih menjadi ketua dan wakil OSIS, menjadi pengurus OSIS, melihat pengurus OSIS atau bahkan diri kalian sendiri melanggar kode etik, bagaimana tanggapan kalian? Apa yang seharusnya dilakukan? Baik itu diri kalian sendiri sebagai ketua dan wakil maupun pengurus. Berikutnya, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh kalian nanti untuk mewujudkan visi misi yang telah kalian canangkan ini, mengingat waktu kepengurusan OSIS hanya sebentar, hanya efektif 10 bulan. Itu waktu yang sangat singkat. Nah, strateginya seperti apa yang harus kalian lakukan nanti? Barangkali itu. Terima kasih, silakan ditanggapi. Menanggapi pertanyaan Pak Iwan yang tadi, yang pertama, jika ada OSIS yang melanggar kode etik, maka pertama kita akan menegurnya, karena OSIS adalah contoh bagi siswa-siswi yang lain. Dan yang kedua, kita harus contohkan yang baik. Jika tidak, maka OSIS akan dipandang sebelah mata oleh siswa-siswi yang lain. Dan menanggapi pertanyaan yang kedua, untuk misi kita yang pertama, yaitu membuat banyak konten di media sosial, kita akan membuat tim kreatif seperti tim kreatif YouTube, tim kreatif TikTok, dan lain-lain. Dan yang kedua, untuk memastikan program kerja berjalan dengan baik, kita akan mencatat program kerja kapan dimulainya. Contohnya, ketika kelas meeting akan dimulai pada 29 Desember, maka kita akan mencatat pada 29 Desember dan melakukan persiapan di jauh-jauh hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, paslon 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menjawab pertanyaan dari Pak Iwan yang nomor 1. Untuk anggota-anggota yang melanggar kode etik, pertama kita harus melapor kepada pembina. Apa yang harus kita lakukan kepada anggota-anggota yang melanggar kode etik tersebut? Lalu setelah diskusi dengan pembina, lalu kita lanjutkan. Tapi jika kita merasa melakukan kesalahan atau melanggar kode etik tersebut, kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri. Lalu kita harus menjadi lebih baik dari sebelumnya, karena kita sebagai ketua menjadi contoh para anggota-anggota yang lain. Jadi kita harus lebih baik daripada mereka. Ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang diberikan oleh Pak Iwan. Jadi strategi yang kami lakukan pertama itu adalah kita akan mendiskusikan
menginformasikan terlebih dahulu program kerja mana yang akan kita jalankan terlebih dahulu. Mungkin kita akan mulai dari program kerja yang terlebih dahulu. Jika program tersebut berjalan dengan lancar dan baik, kita akan melanjutkan program kerja yang tingkatnya lebih tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, cukup baik. Akan saya dijawab. Dan terakhir paslon nomor 1, yang 3. Cek, diinformasikan untuk kecuali ekskul jurnalistik, handphonenya ya disimpan dulu, tolong disimak ya. Yang di belakang, yang main-main handphone disimpan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan Pak Ikhwan yang pertama mengenai bila salah satu anggota OSIS ataupun kita sendiri melanggar kode etik. Mungkin yang pertama kali saya lakukan bila salah satu anggota OSIS melakukan pelanggaran kode etik adalah memberikan peringatan. Lalu baru setelah itu kita berdiskusi dengan guru apa yang sebaiknya kita lakukan kepada anggota OSIS tersebut. Lalu saya akan mengambil keputusan dari hasil diskusi tersebut. Lalu bila saya sendiri yang mendapatkan pelanggaran kode etik, saya akan siap menerima konsekuensi serta bertanggung jawab atas apa yang telah saya lakukan. Lalu saya harus siap untuk mengintrospeksi diri saya sendiri. Lalu untuk pertanyaan kedua akan dibantu oleh Bu Luna untuk menjawab. Baik, izin menjawab pertanyaan yang nomor 2. Sesuai dengan visi kita, yang pertama, menjalin hubungan yang erat antara sesama anggota serta organisasi atau ekstrakurikuler lain untuk mewujudkan kekompakan secara internal maupun eksternal. Caranya, kalau untuk ekstrakurikuler, mengadakan rapat terbuka. Rapat yang isinya adalah perwakilan dari seluruh ekstrakurikuler dan untuk rapat terbuka untuk misi saya yang pertama yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara anggota organisasi serta anggota ekstrakurikuler adalah dengan mengadakan 2 rapat, yaitu rapat terbuka dan rapat tertutup. Rapat terbuka tujuannya adalah untuk mengundang para perwakilan masing-masing ekstrakurikuler untuk menyampaikan pendapat serta keluh kesahnya mengenai ekstrakurikuler yang dia ikuti. Lalu yang kedua adalah bertujuan untuk mempererat hubungan sesama anggota organisasi dengan mengadakan rapat tertutup, di mana para anggota OSIS bisa menyalurkan pendapat serta keluh kesahnya atau ide yang dia punya. Lalu yang ketiga adalah memajukan OSIS dan sekolah dengan berbagai prestasi baik akademik ataupun non akademik, dengan cara memilih beberapa perwakilan dari beberapa ekstrakurikuler seperti Science Club ataupun English Club, di mana salah satu dari mereka bisa mengikuti perlombaan yang ada di luar sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya cukup, sangat baik sekali ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk ketiga paslon. Dan ini terakhir untuk komunikasi bahasa Inggris. Silakan Mr. Jen. Mr. Khalid, please. Guys, stand up, guys. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Morning, guys. You will be student president of this school, right? You stand for every hat in here. Not all the hats like you. Some like Jake, like Potatek, like him, like Mika, like Baba Edo. They're different with you. Okay? What will you stand for them? Not just your people only. Got it? Tahu? Go. Assalamualaikum warahmatullahi
son and then make a good program for him and then give a good example for him. They will get motivation from us to be a good person. I think that's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to answer your question, Mr. Colin. So my answer is, we will be a bridge between a student and the teacher. When the student doesn't like something, we will be the first to tell the teacher. Like that. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertanyaan dari Bapak dan Ibu Guru. Pada Bu Rizka, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, isi pertanyaan untuk ketiga pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Pertanyaan dari Ibu adalah, apa strategi kalian untuk membantu promosi sekolah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan Rizka tadi tentang bagaimana cara kami membantu promosi sekolah. Pertama, kita akan membantu promosi sekolah melalui media sosial karena merupakan salah satu misi kami, yaitu membuat banyak konten di media sosial. Dengan kita akan membuat hashtag yang lebih dikenal dan sekolah yang lebih aktif dan juga kreatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan Bu Rizka. Jadi strategi yang kami lakukan adalah kita akan mempromosikan sekolah melalui media sosial dengan cara membuat desain grafis lalu diposting di desain poster dan diposting di media sosial agar orang-orang dari seluruh tempat lain tertarik untuk mengunjungi sekolah SMP Al-Azhar Shifabudi Cibinong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menjawab pertanyaan dari Bu Rizka, bagaimana cara kita agar mempromosikan sekolah SMP Al-Azhar Shifabudi Cibinong? Seperti yang kita tahu, media sosial merupakan media yang paling efektif untuk menyebarkan informasi ataupun promosi. Maka dari itu kita akan memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan serta keseruan yang ada di SMP Al-Azhar Shifabudi Cibinong. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Rizka atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu Guru. Ada satu lagi, Pak. Cukup, Bapak. Baik.
Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang sudah menyaksikan kegiatan ini. Saya Ayuni Sarjara dan saya Pada Dewantara selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf bila atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum